Pada yang kemarin sudah dua nggih, keutamaan sedekah, terus sedekah yang afdol nggih. Nah, sekarang bentuk sedekah yang termasuk jariyah. Jariyah itu pahalanya terus meskipun barangnya sudah tidak ada. Jadi terus itu hingga ya kiamat. Yang memberi sudah tidak ada, neng pahalanya mengalir terus gitu jariyah. Biasa yang disampaikan kan hanya 3 nggih. Idza mata bunu ya adama ing qata amalu ila min thalathin itu. Sedaqatin jariyatin dan seterusnya. Dan ini tidak hanya 3 nih. Yang pertama memberi air minum ya, atau pembuatan sumur. Berarti memberi air minum termasuk ya, apalagi membuatkan sumber mata air berupa sumur atau pengairan yang lain gitu. Pasang pipa ledeng itu untuk satu kampung gratis. Jadi yang sejenis sumur itu. Fa ayu sedaqati afdol? Nabi ditanya, ya, sedekah yang paling afdol itu apa? Qala sakyul ma. Jadi mengadakan pengairan atau sumber air. Fatilka sikoyatu Sa'di bil Madinah. Contoh itu pengairan yang dibuat oleh Sa'ad di Madinah. Itu contohnya gitu. Jadi menyediakan air. Rawahu Nasa'i, nilai hadisnya hasan. Hasan itu di bawah sahih ya. Bisa langsung diterima. Memberi makan. Makan ini yang penting makanan ya, tidak harus berat. Ya, termasuk yang memberi roti pada kajian itu jariyah ya, hanya roti umpamanya. Itu termasuk jariyah. Apalagi makanan yang besar. Oh, ada roti toh. Ya, saya belum lihat tadi. Ya. Jadi ini yang perlu dicatat, semua makanan gitu. Entah ringan, entah besar. Lebih-lebih yang besar. Maka hadiahnya pahalanya itu orang memberi makan itu dihitung jumlah ruas yang dimiliki oleh manusia. Kalau tidak salah 360 sekali makan. Ini 360 dikalikan 700. Itu pahala sedekah kalau berupa pemberian makanan. Jadi satu manusia ruasnya ada 360. Betul Pak Slamet nggih? Itu guru biologi nggih. Terus kali 700. Jadi banyak sekali yang diberi makanan, umpamanya tidak hanya satu, itu untuk satu pemberian. Dan sehari seperti Abu Bakar itu tidak hanya 10, 20 lebih, itu setiap hari. Makanya Abu Bakar masuk surganya persis di belakang Nabi urutannya, ya wajar gitu. Jadi tiap hari memberi makan. Itu tiap hari dimasak sendiri, bahannya nggoni dewi. Jadi tidak golek bantuan ya, karena mampu cari bantuannya tidak apa-apa, dimasak sendiri, didahulukan, diberikan kepada janda miskin. Itu yang didahulukan, yang diutamakan. Jadi yang lain nanti dulu gitu. Janda miskin didatangi Abu Bakar bersama membawa makanan. Sebelum diaturkan makanannya itu tempatnya dibersihkan oleh Abu Bakar.
Jadi tidak hanya sedekah makanan tapi pembersihan tempatnya. Nah, ini bisa ditiru. Ning jandane ampun milih lho nggih. Ya jandane milih-milih nggih repot nggih. Milih ning sing kados Mbah Pawiro ngoten niku nggih. Ya, dan lain-lain. Janda miskin ning sik muda, lah itu beda nanti. Jadi ini termasuk jariah gitu nggih. Ini tidak memandang mukmin atau kafir Bapak Ibu. Yang penting manusia. Ya, yang penting manusia. Jadi pahalanya tadi 360 kali 700 itu nanti masih dikalikan lagi loh. Jadi pahalanya banyak lah itu ya. Masih dikalikan lagi. Termasuk pokoknya yang memberi penghidupan. Iya. Dalam Al-Qur'an itu kan barang siapa yang menghidupi satu manusia, pahalanya sama dengan memberi penghidupan manusia sedunia. Itu semacam, jadi ngasih jatah sekali itu pahalanya luar biasa. Nanti ning syaratnya harus beriman nggih. Jadi kalau tidak beriman ya tidak seperti nguyahi segoro, tidak ada manfaatnya. Syaratnya harus beriman. Yang ketiga membangun masjid. Ini membangun masjid tapi niatnya untuk ibadah nggih. Bukan niatnya untuk menandingi masjid terdekat. Kan ada nggih masjid tandingan itu di beberapa daerah saya pernah menemukan. Jaraknya hanya sekitar 30 meter. Ya sekitar itu. Ternyata itu untuk tandingan. Nah, itu nek zaman Nabi Bapak Ibu disebut Masjid Diror. Jadi zaman Nabi itu ada sebagian ngaku umat Islam membangun masjid ya megah ning fungsinya untuk memata-matai kegiatan Nabi dan para sahabat. Akhirnya konangan oleh Nabi dan para sahabat itu masjid dirobohkan, maka disebut Masjid Diror. Pendirinya ya kelihatannya orang Islam. Jadi nek zaman dulu sangat mudah diketahui, nek sekarang sulit nih. Jadi sekarang Masjid Diror banyak. Hanya saja nanti kalau dihancurkan berurusan dengan macam-macam nanti. Jadi dulu fungsinya masjid ya untuk sholat secara lahiriah, ning yang utama adalah memata-matai Nabi dan para sahabat. Akhirnya dihancurkan. Maka sekarang kalau memang sudah ada masjid tinggal memakmurkan. Jangan pahami beda terus mendirikan dekatnya, jangan gitu. Ya. Wah, iki rada beda kaya ngerti kan gitu. Jadi justru nanti nek beda dijak ngaji bareng neng masjid itu biar tahu perbedaannya itu sah atau tidak. Maksudnya khilafiyah atau bukan gitu. Nek khilafiyah itu beda neng masing-masing ada dalilnya, itu khilafiyah. Tapi nek tidak ada dalilnya beda, itu namanya bid'ah atau khurafat. Jadi nek khurafat itu dalilnya ada, ning mengamalkannya beda, tidak sesuai dalilnya. Jadi seperti surat Yasin hanya mau baca untuk kematian misalkan gitu ya. Itu tidak ada dalilnya. Jadi jeneng maca Yasin terus kan gitu ya. Ya terus dibaca dapat pahala. Terus ayat kursi ditulis di kain putih untuk ikat kepala, ben aja mumet.
Anggaran di duit mumet. Ya seperti itu. Nih, ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Menyebarkan ilmu itu jariah. Ilmu apa saja Bapak Ibu, yang penting manfaat. Tidak harus ilmu agama. Ilmu apa saja. Ilmu pernyambelan umpamanya. Sing jenengan ajari buka warung, ya, warung makan 1000 sambel. Akhirnya sukses, jariah nih. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi apa saja ilmunya, ilmu misalkan ilmu memijat, ya, memijat diajarkan dari tukang pijat terkenal. Terus apa itu, ya bekam dan lain-lain. Anak yang soleh yang mau mendoakan gitu. Jadi itu yang mau mendoakan itu menguatkan Bapak Ibu. Maka jangan dipahami anak soleh ning tidak mau mendoakan, tidak ada, itu namanya bukan anak soleh. Anak soleh itu mesti mendoakan. Yang tidak mau mendoakan orang tua bukan anak soleh kan gitu. Jadi tidak disebut anak soleh, pakai soleh itu mesti mengamalkan agama. Jadi taat kepada agama. Membagikan mushaf Al-Quran, jadi cuma-cuma di drop di masjid gitu. Ini ya yang bagi terus mau baca, mau mempelajari dan mengamalkan. Jadi tidak hanya membagi, wis tabung aku wis akeh rasa maca, jangan gitu. Ya. Dan itu banyak Bapak Ibu. Saya punya kenalan itu dari apa itu Besole masuk apa Cepernya. Dari Ceper Juragan Baja. Itu punya program tiap tahun bangun masjid Bapak Ibu. Itu pernah ngobrol di tempat saya, ngobrol macam-macam. Wah ini yang daftar saya Pak Hilal, masjidnya baru 40. Terus bangunnya besarnya berapa sesuai permintaan yang ditempati. Jadi umpamanya Nagel ini masyarakatnya minta ukurannya 1000 misalkan ya. 1000 meter, dibangunkan 1000 meter. Ini nggih antri kok. Bangun masjid ya, setengah tahun belum jadi nggih. Jadi antri gitu. Cuman beliau ya ngaku sendiri, ning Pak Hilal saya sholatnya itu naik kober ngerti niku. Nah itu berarti ya ndak dapat tabungan di surga. Sholat kok naik kober. Ya. Terus seneng nikah. Jadi pas cerita ke saya beli rumah sak wonge. Jadi rumah itu milik seorang gadis pegawai bank, itu dijual karena ndak kerasan. Wis tak tuku sak kowe ini. Nah, akhirnya jadi istrinya. Ya. Nah, di duit kathah tadi ya. Nek dingene mbok ndang sregep salat to Pak ngene. Kata jawabannya itu sok nganyelke, belum saatnya Pak Ilham. Belum saat. Ya. Jadi membangun masjid ning ya harus mau memakmurkan gitu nggih. Membangunkan tempat-tempat singgah musafir. Di musafir nginep kasih tempat gratis. Padahal nginepnya hanya semalam umpamanya, itu sudah masuk ya, masuk jariah. Atau mungkin masjid ini menyediakan tempat nanti kalau ada tamu nginep di sini gitu. Ya. Membuat irigasi pengairan sedekah dari hartanya sendiri. Ini termasuk yang jariah. Dasarnya ini nggih, Ibnu Majah nilainya sahih. Belum ditulis. Oh nggih. Ada tiga orang yang menghadap Rasulullah. Mereka petani yang gagal, satunya pengusaha
beristighfar. Nah, dari apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini? Terima kasih. Yeah. Itu termasuk keutamaan istighfar. Nah, istighfar itu harus lahiriah dan batiniah, tidak hanya mengucap astagfirullah. Kadang astagfirullah aja keliru, pakai to, astagfirullah. Nah, ini harusnya pakai ta, astagfirullah. Nah, astagfirullah keliru. Gandeng wong Jawa tidak astagfirullah ning astagfirullah. Nah, itu salah kaprah ya. Itu diantara manfaat belajar itu ngerti yang aslinya gimana. Lah, keutamaan membaca istighfar itu diantaranya tiga-tiganya itu Pak Martin ya. Jadi sakit akan disembuhkan. Nah ini, kesulitan akan dimudahkan dan seterusnya banyak itu. Jadi semacam itu. Nah nanti istighfarnya silahkan pilih yang pendek atau yang panjang. Maka yang panjang itu kira-kira 3 baris. Itu namanya sayyidul istighfar gitu ya. Jadi yang paling pendek ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ditambah al-azim monggo, astagfirullahaladzim silahkan. Tambah lagi silahkan gitu. Jadi itu keutamaan istighfar. Lah kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW, saya itu sehari semalam 100 kali. Nabi sudah dijamin surga. Istighfarnya 100 kali. Lah kita harusnya lebih. Jadi ada yang mengajarkan 5 waktu itu 20 kan sudah 100. Terus lebihnya 100 di saat sholat sunnah. Setelah sholat sunnah membaca istighfar berapa kali. Nah gitu. Lah di surat 51 ayat 17 dan 18. Surat 51 ayat 17 dan 18, di antara ciri orang yang bertakwa itu kanu qalilam minal laili ma yahjaun, tidurnya sedikit, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur istighfar terus. Jadi sholat tahajud, di dalam sholat sudah ada istighfar, selesai tahajud istighfar terus sampai subuh ya doa juga. Jadi ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tahlil, doa. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi maka terus diantaranya itu juga membaca istighfar setiap ba'da sholat, salam ke kanan ke kiri langsung istighfar. Yang pendek paling pendek ya. Astagfirullah itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Jangan mengucap yang lain dulu sebelum istighfar. Setelah istighfar 3 kali baru yang lain-lain. Jadi jangan selesai ke kanan ke kiri salam terus alhamdulillah. Itu hanya menurut logika kita aja. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan sholat, itu logika kita. Lah kita mengamalkan agama itu dalil, bukan perasaan, bukan logika. Dalilnya gini, di logika semua tidak nyandak nanti. Sebagian sulit. Contoh nih, kita wudhu, kita tahu yang membatalkan wudhu umpamanya mohon maaf kentut. Kentut itu liwatnya kan belakang. Tapi nek wudhu yang dibasuh mana? Muka lho, ra masuk akal lho. Ning nyatanya gitu. Yang kotor belakang yang dibasuh muka. Itu akal kita tidak nyandak, tidak nyampe. Maka dalam istilah agama ada 2. Ngakeliun bisa masuk akal kita, dan nake pakai nun, nakeliun itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Itu agama gitu ya. Jadi harus yakinnya 100%. Jadi tidak bagian-bagian gitu.
seperti itu. Masih ada yang lain? Nggih. Kalau tadi ilmu yang bermanfaat kita sampaikan, Nggih. yang mereka mendapatkan tapi kemudian juga menelisih artinya tidak untuk buat maksiat, apakah yang menyampaikan juga mendapatkan? Enggak. Yang mengajarkan kan baik, nggih, ilmunya manfaat. Misalkan cara memasah kayu. Kan baik nggih. Lah bareng diajari iso terus nutuk rego. Nah, ini itu kan jahat itu nggih. Yang dosa yang pelakunya saja. Atau pasahnya dicopot untuk membunuh orang lain. Itu yang dosa pelakunya saja. Lah kecuali ilmu jahat, nek judi ben menangi gini lho. Itu dosa jariah Bapak Ibu. Jadi ada amal jariah juga ada dosa jariah. Masih ada? Tapi kalau hukum Indonesia kan kadang-kadang malah justru itu juga masa katut. Bisa cara. Contoh ibadah misalnya kita tukang mandi, kemudian orang tadi pesan, kalau biasanya kalau tukang mandi kan bersih, punya sabit kan ya, untuk manfaatnya kan untuk apa namanya air juga apa. Iya. Atau orang tadi itu membunuh orang. Dari polisi biasanya kan dulu kamu yang diceritakan kadang-kadang orang tersebut terkena ini. Nek sabit tukang pandinya ndak kena Pak. Nek sabit loh ya. Kan biasanya sebutannya kan itu peralatan tani. Biasanya gitu nek sabit. Tapi nek senjata tajam beda. Itu kena nanti. Biasanya nek polisi di kepolisian dibedakan gitu. Iya, ini peralatan dapur, pisau dapur. Ternyata untuk membunuh misalkan gitu ya. Mas juga seperti itu kan. Iya. Namanya apa nama? Celurit itu. Celurit. Celurit tidak untuk menyabit loh. Maaf kalau bicara itu kalau di apa? Di anu kan waktu itu dari apa namanya? Sawit itu loh. Oh iya. Iya. Seperti ini. Itu dibuat sampai pada yang membuat. Nggih. Yang membuat tidak dosa sebetulnya. Diketutnya dosa nih. Anu untuk saksi biasanya. Untuk saksi ini buatan sini gitu ya. Tapi sing mare Sulaya kenarok nggih. Pesan keris malah dibunuh orang. Ya terus ya. Nah itu kan anak Adam Qabil Habil itu loh. Maka Allah memutuskan setiap ada pembunuhan yang dianggap keliru oleh agama, yang membunuh anak Adam yang membunuh itu dapat dosanya. Nah itu dalil dosa jariah. Maka jenengan mohon maaf nih, yang merokok kemudian dilihat putranya ikut merokok, lah kalau merokok itu dinilai dosa maka panjenengan dapat dosa terus. Loh saya ndak ngajari, ning kan dilihat putra nih. Ya. Ini pas maca Al-Qur'an dilihat putra nih ditiru, jariahnya yang baik gitu. Merokok itu hukumnya memang makruh, tapi bisa dosa nanti. Gara-gara nek makruh tidak dosa ya, atau dosa kecil gampang terhapus. Tapi nanti kalau akibatnya lebih buruk maka merokoknya tidak makruh, itu dosa haram. Iya, naik jadi haram. Umpamanya kepala keluarga bisa membiayai makannya. Terus suatu saat tidak bisa gara-gara untuk beli rokok. Lah ini dosa besar. Keluarga tidak bisa makan, ning kepala keluarga iso ngerokok. Lah ini itu dosa besar itu. Ngerokoknya. Wah saya daripada makan dengan ngerokok pilih yang ngerokok. Kan ada yang begitu.
Sementara anggota keluarga yang lain ndak doyan rokok. Nggih, ada yang lain? Waman ahyaha fa'anaha, sebentar. Ahyan nasa jami'an itu. Tak carikan, Pak. Surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Ini barang siapa yang memberi penghidupan satu saja, pahalanya seperti menghidupkan manusia sak dunyo. Wah ini jadi nek memberi makan yang diberi sehat itu sama dengan ngasih makan, pahalanya loh nggih. Pahalanya sama dengan mengasih makan manusia sedunia. Tapi yang hidup, yang dikasih makan itu yang hidup, nek orang meninggal, sudah meninggal tidak dikasih makan. Al-Maidah 32. Masih ada? Janji Allah kepada orang yang seneng sedekah. Seneng itu rutin, Pak. Seneng itu rutin, terus ajek akan berinfak kepadanya. Maksudnya berinfak itu memberi ganti. Jadi nek panjenengan sedekah 100, Allah ngasih 100 lebih. Lah lebihnya itu tak terhingga. Ning nek sedekah 100 terus ampun ngarep-ngarep nggih. Ya diulang lagi. Nggih, ini yang janji Allah itu hanya ada 3. Akan diberi ganti kepadanya selain infaknya. 3, dia memberi hingga ratusan kali lipat, jadi 700 kali. Ini janji Allah. 3, ada 3. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Jadi orang yang menggunakan ucapan orang atau kos-kosan itu bagaimana? Iya. Ya. Tidak hanya kos-kosan, Pak. Ya utang secara umum gitu aja. Nggih. Orang yang melonggarkan utang, jadi umpamanya sudah jatuh tempo, ternyata tidak bisa nyaur, ya sudah besok lagi. Itu oleh Allah nanti di hari kiamat kurangi. Apalagi utangnya terus dianggap lunas, dosane entek. Ning kira-kira bisa ndak jenengan gitu? Ya. Ya lihat-lihat orangnya dulu nggih. Nek sing seneng utang nek nyaur nganyelke ya. Biasanya nek cara nggen desa kula mleka utang suwe nek ditagih padu cok. Tapi dia itu mana-mana punya utang. Apa? Orangnya itu di mana-mana hanya utang itu. Oh. Dilonggarkan ya sama pahalanya kalau mau.
Ya, perkaranya nyampe ndak hatinya gitu loh. Di mana-mana punya utang terserah itu urusannya dia, yang penting kita yang ngutangi melonggarkan gitu. Ya namanya melonggarkan itu bisa suruh bayar separuh, bisa temponya ditambah, bisa lunas lah gitu. Pokoknya longgar gitu. Tergantung nanti pahalanya ya sesuai dengan kelonggarannya. Di macam-macam. Sampun? Ini Bapak Ibu ya. Jadi berkali-kali saya menekankan sop lurus rapat itu mesti dapat pahala ini Bapak Ibu. Yang pertama, pahala dari melaksanakan perintah Rasulullah. Jadi hanya rapat lurus itu pahalanya banyak loh. Iman-iman kalau tidak sampai melakukan ya. Rapat itu mepet. Jadi yang pertama dinilai sudah melaksanakan perintah Rasulullah. Jadi dari sini sudah dapat pahala banyak. Yang kedua mendapatkan rahmat dari Allah. Wah ini oh enggak keluar. Kok bisa? Apa ini ya? Goyah. Niki nggih keutamaan soft terlalu kecil. Sampeyan sampun saged diwaos. Nggih. Artinya kita harus sadar Bapak Ibu, pelaksanaan sholat kita kan nek khusuk sulit nggih. Tapi nek ngopeni sop sulit atau gampang? Gampang. Lah ini pahalanya banyak Bapak Ibu. Mung rapet. Nek ngoyak khusuk jelas sulit. Nah ini. Bukan berarti tidak usaha, susah terus. Pertama mendapat pahala dari sudah melaksanakan itu perintah Rasul. Kita laksanakan. Jadi imam bilang contohnya sawu umpamanya sawu sufufakum itu perintah ning perintah Rasul bukan perintahnya imam. Nek imamnya Rasul ya berarti imam gitu. Lah karena sudah melaksanakan perintah Rasul dapat pahala. Dalilnya surat Al-Hasr 59 ayat 7. Yang kedua mendapatkan rahmat. Al-Hasr surat Al-Hasr surat 59 ayat 7. Yang kedua mendapatkan rahmat dari Allah. Wa aqimus sufuf wa hatu bainal manakib. Manakib itu pundak ya. Wasudul khalal, khalal itu celah. Walinu bi'aidi ikhwanikum, linu itu
nek dipepeti manut. Jangan dipepeti geser. Pepetine geser meneh. Itu berarti nek dipepeti geser itu sama dengan menolak hadis nomor 2 ini. Sholat kok ngoyak. Semacam itu. Terus undi? Jangan menginjak, hanya mepet ya. Tidak sampai nginjak. Nek dalam riwayat sampai sikil terinjak itu para sahabat rebutan sop pertama. Nah, saking sek-sekannya akhirnya kakinya menginjak yang lain. Itu loh ya. Nek, tidak ada perintah menginjak, tidak ada. Rapat. Ya, ketika itu nilainya besar karena dekat dengan Nabi. Jadi karena dekat dengan Nabi begitu. Jadi tidak hanya dapat onta karena dekat dengan Nabi. Nah, bisa mendekati Nabi itu sudah kesenangan yang luar biasa. Seperti ada sahabat yang pernah barisannya itu dia sahabat itu nonjol ke depan, terus diluruskan oleh Nabi, ya, ning dengan cara didudul wetenge karo tongkat. Ayo mundur lurus gitu loh. Satu saat Nabi merasa bersalah, memohon ya minta kepada sahabat itu untuk membalas, karena kemarin yang tak dudul karo tongkat wetengku tak bukae dudulen gitu. Lah sahabat minta leh buka rada amba, terus dirangkul perutnya Nabi dicium, saking senengnya itu balasannya. Itu contoh, yaitu marem seneng gitu, karena dekat dengan Nabi atau bahkan malah bisa memeluk Nabi. Itu termasuk kenikmatan kesenangan yang luar biasa. Yang ketiga, mendapat sholawat Bapak Ibu. Jaminan untuk mendapat rahmat itu sholawat. Tidak hanya Allah, tapi malaikat. Malaikat aja mendoakan loh. Sholat itu mendoakan agar Allah memberi rahmat. Nek Allah, sholawat itu Allah memberi rahmat. Nek malaikat mendoakan agar itu. Jadi ini innallaha malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Ini Allah dan malaikat memberi sholawat atau mengabulkan doa nek Allah, nek malaikat mendoakan orang-orang yang nyambung sofnya. Nah ini, jadi mepet itu nyambung Bapak Ibu. Jadi panjenengan khususnya yang sajadahnya lebar, ya minta sampingnya suruh menginjak biar mepet. Ini nek sing dereng mudeng sahabat sajadah itu batas. Jadi wong mepet sajadahe sikile ora mepet ya. Nanti keliru Bapak Ibu nggih. Jadi panjenengan yang sajadahnya lebar sekali lagi ya malah meminta kanan kirinya untuk menginjak agar mepet. Pahalanya 5 loh. Nek dihitung 5 ning namanya rahmat itu tidak hanya 5 Bapak Ibu. Hanya ucapannya rahmat itu aja. Rahmat itu nek di dunia pertama kasih sayang dari Allah. Yang kedua hidayah. Jadi selalu diberi hidayah. Misalkan mau maksiat langsung di-stop oleh Allah. Niatnya maksiat hilang, ganti yang taat. Itu hidayah. Terus dibimbing terus biar lebih tahu gitu. Terus diberi jaminan, dijamin ahli surga dia dan seluruh anggota keluarganya. Tuh. Itu rahmat, baru rahmat aja banyak loh Bapak Ibu. Iman-iman kalau tidak dilaksanakan. Maka imam disunahkan ngatur soft. Jadi kadang menyampaikan sawu sufakum. Lah makmum harus menanggapi dengan cara melaksanakan, tidak nyauri sami'na wa ata'na, tidak ada dasarnya nggih. Jadi nek imam sawu sufakum selesai
tidak ada jawaban sami'na wa ata'na, itu tidak ada dalilnya. Ketoke jawab ning miset we ora. Wah kira repot. Jadi jawabannya itu gerakan Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala kebaikan tuh. Kebaikannya tambah terus Bapak Ibu. Mau mepet kebaikan tambah terus. Jadi iman-iman kalau tidak dilaksanakan. Yang kelima, menyempurnakan sholat. Ini. Fa'ina taswiyata sufuk min iktamami sholah ada, min iqamatis sholah ada. Jadi menyempurnakan sholat. Jadi nek dihitung hanya 5, tapi nek didetailkan banyak. Jadi rahmat tadi nggih, kasih sayang, hidayah, bimbingan, jaminan. Tidak hanya jaminan Bapak Ibu, ada lagi perlindungan. Umpamanya mau disatroni maling, maling sudah memata-matai, terus beda hari di rumahnya maling dipersiapkan rencananya, terus mendatangi rumah panjenengan, begitu dekat niat malingnya dihilangkan oleh Allah. Itu cara melindunginya. Jadi wis ora karep maling ngoten lho. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Itu contoh perlindungan. Nah, di maling ngerti-ngerti mulai terus tanda tanya, loh, aku marep maling kok teko kono ora karep. Itu niatnya dihilangkan oleh Allah. Jadi itu manfaat merapatkan dan meluruskan soft. Jadi gitu. Makanya panjenengan jadi imam leh ngatur nggih tenanan, dilihat gitu ya. Nek perlu kadang-kadang melangkah ke sop belak kedua, ketiga gitu. Nabi pernah begitu. Nenek di sini pakai wong. Yang penting diatur, dilihat gitu aja, diingatkan. Mulai nanti nek yang diingatkan kok nekat, ya yang penting kita sudah mengingatkan gitu aja. Jadi tidak boleh ya ayal-ayalan. Ada yang ditanyakan tentang soft? Sampun nggih. Monggo. Saya menanyakan masalah soft dengan adanya sekarang penyakit corona, banyak yang satgas bahkan jarang-jarang itu bagaimana? Oh, yang karena COVID nggih. 1 meter. Ya itu nek ditanya sholatnya gimana, sah. Tetap sah. Dapat pahala sholat. Ning pahala sop ini 5 ini tidak dapat. Lah pilih mana? Lah pilih dapat gitu. Itu sebetulnya nek memahami hadisnya tentang wabah, umpama aja. Ada masjid salah satu sudah kena, itu mau diterapkan peraturan itu silahkan, itu tepat. Tapi kalau tidak kena, seperti An-Nahl insya Allah tidak kena, seterusnya juga tidak kena, itu ya biasa aja, sop ya rapet gitu aja. Mau karpet diambil karena memudahkan membersihkan. Jadi tetap ada usaha secara lahiriah, tapi keyakinan beragama harus ditetapkan. Saya pernah membaca artikel gini Bapak Ibu, wallahu alam benarnya. Virus, bakteri atau sejenisnya itu kepada hamba Allah yang taat, virusnya takut. Itu ada tulisan begitu. Yang menulis jadi sudah profesor nih di kedokteran, bidangnya kedokteran sudah profesor, terus meneliti, alhamdulillah gara-gara itu dia masuk Islam, itu orang Eropa. Ning soal benar atau tidaknya wallahu alam ya. Jadi virus atau ya dan seterusnya yang lain-lain itu kepada hamba Allah yang taat, takut. Ya monggo nanti yang memahami gimana ya.
Maka Nabi mengajarkan doa-doa itu menunjukkan taat kepada Allah. Doa kalau kena wabah, musim wabah gimana? Yang lalu sudah pernah diajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim la yaduruhum ya, masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa wasamul alim, itu contohnya itu. Dibaca pagi dan sore. Harus telaten. Telaten itu taat. Nah ini, itu bentuk usaha. Ning jangan rumongso aku taat, tidak ada usaha lariah. Wis ben kena yo karep murah karepmu, itu jangan gitu. Tetap ada usaha. Iya. Kalau An-Nahl kan jamaah sudah itu aja kan ya bisa dikenali. Tapi nek seperti masjid gede, nah ini boleh diperlakukan gitu karena pendatangnya banyak dari luar. Nek An-Nahl dari luar apa ada? Mungkin kadang-kadang kali ya. Iya gitu. Jadi beda-beda loh nggih. Wis masjidnya neng tengah kampung, jamaahnya hanya tetap itu aja, ya biasa aja gitu. Ya. Nek yang saya lihat di pasar gede itu, kan ada yang dari Tasik, ada yang dari Surabaya, ya, semacam itu silakan. Ya, kondisinya seperti itu. Ya. Gitu nggih. Ya. Masih ada satu bab lagi, perbedaan antara zakat, sedekah, infak. Nah, menurut panjenengan bedanya apa? Ini nggih bedanya. Nah, ini perbedaan zakat dan sedekah dulu. Dari segi hukum, zakat wajib, sedekah sunnah. Jelas nggih? Zakat termasuk rukun Islam, sedekah tidak. Tidak mau zakat dosa besar, bahkan dinyatakan kafir. Maka kita harus mudeng zakat, Bapak Ibu. Medeni ini. Tidak mau sedekah tidak apa-apa, ning kebangetan, hanya gitu aja. Tidak mau zakat kafir, tidak sedekah tidak apa-apa, tidak kafir. Ini ya. Mau pelit gitu aja. Dari segi waktu, zakat waktunya tertentu. Nek sedekah kapan saja bebas. Sehari 10 kali boleh. Nek zakat itu ada waktu tertentu. Ya. Seperti zakat fitrah waktunya seperti itu. Zakat mal waktunya setelah setahun dan seterusnya. Terus zakat ada ketentuan nisab, jadi tidak punya harta langsung zakat, tidak. Harta itu sudah sampai nisab. Nisab itu batas ketentuan wajib zakat. Setiap harta tidak sama, nisabnya tidak sama ya. Jadi dan sedekah tidak ada ukuran, nisab sampai nisab atau tidak, sedekah silahkan. Dipercepat aja. Dari segi kriteria harta, tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalkan panjenengan punya sapi 20 ekor, gede-gede, itu satu ekornya umpamanya harga 50 juta, jenengan belum zakat itu, padahal satu ekor 50 juta loh. 20 berarti berapa duit itu? Nenek dijual semua jenengan zakat uang. Tapi nek berupa sapi 20 ekor belum zakat. Zakatnya pinten nek sapi? 30. Lah itu nisab itu seperti itu. Jadi nek didol barangnya berubah jadi duit, wajib zakat. Wajib zakat itu sekarang ya sekitar 45 minim nih, 45 juta wajib zakat, sekitar itu kurang lebihnya. Tapi nek berupa sapi, ya sapi ini limusin umpamanya gitu, gede-gede, harganya berapa Pak itu ya? Sampai ratusan ya, 20 itu belum zakat. Padahal diduitkan banyak gitu.
Dari segi pihak yang berhak menerima, mustahik itu orang yang menerima zakat. Bedanya nek zakat tidak boleh diberikan ke orang kafir. Ke orang kafir tidak boleh, harus muslim. Tapi nek sedekah bebas. Jadi yang diberi zakat ini ada 8 orang golongan ya. Yang diutamakan fakir miskin dulu. Jadi tidak untuk fisabilillah atau binusabil, tapi fakir miskin. Terus setelah fakir miskin urutannya amil. Amil itu bagiannya tidak sama dengan fakir miskin. Jadi nek fakir miskin umpamanya 10 kilo beras, amilnya ya kurang dari 10. Syukur separuh gitu aja. Terus mu'alaf yang baru masuk Islam meskipun kaya raya, umpama ditolak ya enggak apa-apa gitu, diberi kok enggak mau ya sudah gitu. Terus budak sekarang sudah enggak ada. Ghorimin itu orang yang terlilit utang, meskipun punya perusahaan 10 nek utangnya akeh itu boleh diberi zakat, padahal tumpakannya Lamborghini. Paling utangnya oke. Hidupnya ya di atas utang. Ya. Dari segi jumlah persentase yang wajib dibayar, jadi beda-beda nggih. Nek zakat beda-beda, tinggal yang dizakati apa. Pertanian atau perhiasan atau harta yang lain, ya itu beda-beda. Hikmahnya berikut. Anak sekolah gimana? Belajar zakat. Nek belajar monggo boleh, tapi itu bukan zakat yang sebenarnya. Diajari zakat. Anak sekolah belum punya harta. Kecuali yang sekolah dapat beasiswa itu beda. Beasiswa ke Jepang itu tinggi katanya gitu. Ya enggak apa-apa, mau itu mendidik. Niatnya mendidik anak supaya kenal zakat, sedekah, infak. Boleh, ya dapat pahala. Nenek zakat belum nilai zakat. Lah sing zakat siapa? Nek bagi anak tidak ada, Pak. Zakat bagi anak tidak ada. Oh lah, leta kok zakat ya beda. Sing cetha, Pak. Zakat fitrah sudah dikeluarkan di sekolah gitu maksudnya. Terus di rumah zakat lagi enggak gitu. Ya sudah enggak. Kan sudah diberikan ke sekolah, ngambilnya sekolah, enggak apa-apa. Yang penting zakat fitrah sudah jatahnya segitu gitu ya, sudah sesuai ukuran. Sedekah biasa. Jadi kok ragu terus double, ya itu yang satunya sedekah biasa. Kan zakat fitrah enggak ada yang double. Sabun? Tidak ada lagi? Ada yang tanya? Oh, tidak ada. Kita cukupkan sekian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat.